Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin menjelaskan tentang review jurnal, yaitu Proteomic Analysis Revealed to the Deterioration of Surimi Gelling Capability to Fish Stress During Transportation dengan 4 anggota yaitu Talita Nabil, Ira Fauza, Hajida Siti, dan Anis Nurjana. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama ini ada pendahuluan. Surimi merupakan produk protein ikan yang kualitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi myofibrilar protein sebagai bahan baku. Silver carp banyak digunakan dalam industri surimi dan biasanya diangkut dalam keadaan hidup sebelum diproses. Lama transportasi ini dapat menyebabkan stres pada ikan akibat adanya getaran, hipoksia, dan amonia sehingga dapat meningkatkan ROS dan MDA yang dapat merusak struktur protein terutama miosin. Kerusakan ini dapat menurunkan gel strength dan mutu surimi. Oleh karena itu, kita tuh penting memahami bagaimana durasi transportasi mempengaruhi perubahan protein dan kualitas gel surimi. Selanjutnya ada material dan metode. Yang pertama ini ada 2.1 material. Nah, material yang digunakan ini untuk ikan sendiri ada silver crab atau Hippophthalmitis molitrix dengan ukuran yang seragam. Kemudian ikan ini tuh diperoleh dari Danau Nanhu, Wuhan dengan kondisi air suhunya kurang lebih 10,5 derajat Celcius dengan pH 6,58 dan DO 7,33 mg per liter. Nah, eee, semua bahan kimia seperti protein acyclic, MDA kit, buffer, dan reagen untuk SPatch merupakan grade analitik untuk pengujiannya. Dengan peralatan utamanya itu ada meat harvester, centrifuge, chopper, dan analisis protein. Nah, yang selanjutnya ini ada 2.2 yaitu prosedur transformasi. Nah, prosedur ini tuh ikannya dibagi menjadi ada 4 kelompok, yang berdasarkan waktu transportasinya. Ada yang 3 jam, ada yang 6 jam, ada yang 12 jam, dan 24 jam. Ikan tersebut ditempatkan dalam kotak plastik berisi air yang, eee, 2 kali berat ikannya. Misalnya ikannya berat sekilo berarti, kotak plastiknya itu 2 kilo gitu. Dengan penutup yang memiliki ventilasi. Kemudian transportasi dilakukan menggunakan truk selama 2 jam pertama. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi getaran di laboratorium, menggunakan 120 RPM hingga mencapai total waktu yang diperlukan untuk perlakuan. Suhu airnya ini dijaga pada rentang 11 sampai dengan 1,5 derajat Celcius menggunakan ice pack dan diberi suplai oksigen agar eee, oksigennya itu tetap di atas 8 miligram per liter. Selanjutnya ada MDA content. Ini ada pertama ini darah diambil dari vena caudal ikan, kemudian sampel darahnya ini disentrifugasi untuk mendapatkan serum, terus, kandungan MDA ini diukur menggunakan, alat-alat uji yang tadi sudah disebutkan pada panjang gelombang 532 nanometer. MDA tersebut ini digunakan sebagai indikator tingkat stres oksidatif ikan akibat transportasi. Selanjutnya ini ada persiapan surimi. Yang pertama, ikan dibius, dibersihkan dan dagingnya dipisahkan menggunakan meat harvester. Kemudian daging tersebut itu yang habis dipisahkan digiling dan dibilas 3 kali dengan air es untuk menghilangkan lemak dan darah pada daging ikan. Kemudian dilakukan sentrifugasi hingga kadar air surimi mencapai kurang dari 76%. Nah, kemudian surimi ini dicampur dengan 6% sukrosa dan 0,3% sodium tripolifosfat sebagai krioprotektan. Nah, kemudian surimi ini dikemas dalam plastik 200 gram, kemudian
vakum, dipipihkan, dan disimpan pada minus 20 derajat Celcius. Kemudian 2.6.2 LCMS sampel dipisahkan menggunakan HPLC sistem nanoflow Easy NLC 1000 kolom PrepMap 1000 mikrometer kali 2 cm untuk prekolom and Easy kolom 75 mikrometer kali 10 cm untuk kolom analitik. Setelah pemisahan, analisis dilakukan menggunakan timsTOF MS dalam mode PaSeF dengan ion positif tegangan 1,5 kV dan rentang 100 sampai 1700 mPz. Kemudian 2.6.3 analisis protein. Data MSD dianalisis menggunakan perangkat lunak Mach-1 1.6.14 untuk diidentifikasi dan kuantifikasi protein. Lalu 2.6 analisis proteomik surimi. 2.6.1 ekstraksi protein dan pencernaan peptida. Protein diekstraksi menggunakan larutan SDT 4% SDS 0,1 m TriSACL 0,1 DTT pH 7,5 dan diukur dengan metode BCA. Protein dicerna menggunakan metode FASP atau Filter Aided Sample Preparation. Peptida yang terbentuk desalting pada kolom C18 diliofilisasi dilarutkan dalam 40 mikrolit asam format 0,1% dan diukur pada 280 ml. Kemudian 2.6.2 LCMS sampel dipisahkan menggunakan HPLC sistem nanoflow Easy NLC 1000 kolom PrepMap 1000 mikrometer kali 2 cm untuk prekolom and Easy kolom 75 mikrometer kali 10 cm untuk kolom analitik. Setelah pemisahan, analisis dilakukan menggunakan timsTOF MS dalam mode PaSeF dengan ion positif tegangan 1,5 kV dan rentang 100 sampai 1700 mPz. Kemudian 2.6.3 analisis protein. Data MSD dianalisis menggunakan perangkat lunak Mach-1 1.6.14 untuk diidentifikasi dan kuantifikasi protein. Kemudian preparasi gel surimi. Surimi beku 200 gram dicairkan 30 menit lalu dicincang 2 menit, ditambahkan garam dan air es hingga kadar air 2% garam dan 78% air, kemudian dicincang 6 menit. Adonan dimasukkan ke casing plastik diameter 22 mm panjang 10 sampai dengan 0,5 cm. Pemanasan 2 tahap yaitu 40 derajat Celcius selama 60 menit lalu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah pendinginan dalam air es 20 menit, sampel disimpan 4 derajat Celcius untuk pengujian gel. Kemudian ada 2.8 karakterisasi gel surimi. 2.8.1 kekuatan gel, sampel dibentuk silinder tinggi kurang lebih 2 cm, diuji menggunakan analisis Reotex SD700 dengan proba bola diameter 0,25 mm dengan kecepatan 60 mm per menit. Nilai breaking force G dan breaking distance cm dihitung untuk menentukan kekuatan gel. 2.8.2 whiteness atau kecerahan gel. Nilai L, A, dan B diukur menggunakan colorimeter Konica Minolta. Whiteness W dihitung menggunakan rumus menurut Xi et al. 2020. 2.8.3 SEM atau Scanning Electron Microscopy. Sampel dipotong 1 x 1 x 3 mm lalu difiksasi dalam glutaraldehyde 2,5% selama 2 jam. Dicuci buffer fosfat, difiksasi lagi dengan osmium tetroksida 1-2 jam, kemudian didehidrasi bertahap menggunakan etanol 30-100%. Sampel dikeringkan, dilapisi emas, dan diamati menggunakan SEM atau Hitachi sub 100 10 kV. Kemudian ada 2.8.4 LFNMR. Pengujian menggunakan NMR Analyzer NM1220 0,2,5 V. Sampel tinggi 1,5 cm dan berat 4,5 sampai kurang lebih 0,5 gram ditempatkan dalam tabung NMR. Data relaksasi T12 dan PT21 diperoleh dari
2.8.5 SDS Page 1 gram sampel ditambah SDS 5% dihomogenisasi dipanaskan 90 derajat Celcius selama 1 jam. Supernatant sentrifugasi dan konsentrasi protein diatur menjadi 2 mg per mililiter, dicampur buffer loading 5 kali, reducing dipanaskan 95 derajat Celcius selama 5 menit, lalu dielektroporesis. Kemudian yang terakhir 2.9 analisis statistik, setiap perlakuan diuji minimal 3 sampel dan setiap eksperimen diulang setidaknya 2 kali. Analisis data menggunakan SPSS22 uji Duncan untuk membedakan perlakuan pada alfa kurang dari 0,05. Pembuatan grafik menggunakan Origin 2019b, grafik proteomik di. Yang pertama adalah kandungan malondialdehid atau MDA. MDA digunakan sebagai indikator biokimia umum untuk mengukur tingkat stres oksidatif dan secara tidak langsung mencerminkan tingkat kerusakan oksidatif yang dialami oleh organisme. Kandungan MDA dalam serum ikan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya lama waktu transportasi. Hal ini dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan, di mana pada 3 jam pertama kenaikan itu sebesar 15,75 mikromol per liter, yang kemudian naik pada jam ke-24 yaitu sebesar 20,6 mikromol per liter. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pemicu stres pada ikan selama transportasi seperti getaran, amonia, dan kebisingan, sehingga terjadi peningkatan laju respirasi untuk menghasilkan energi. Aktivitas ini memicu produksi ROS yang mengganggu keseimbangan sel dan menyebabkan peroksida lipid pada membran sel, sehingga menghasilkan malondialdehid yang lebih banyak. Yang kedua adalah hidrofobisitas permukaan surimi. Pengukuran ini digunakan untuk memprediksi perubahan struktur protein, di mana peningkatan hidrofobisitas permukaan mengindikasikan bahwa protein telah mengalami denaturasi. Pada ikan dengan waktu transportasi yang singkat, struktur protein miofibril masih dalam keadaan utuh dengan gus hidrofobik tersembunyi dalam molekul, sehingga hidrofobisitas permukaannya masih sangat rendah. Namun, stres oksidatif selama transportasi menghasilkan ROS dan malondialdehida yang memicu oksidasi protein, sehingga menyebabkan denaturasi oksidatif, di mana struktur protein terbuka dan merenggang. Hal ini membuat gugus hidrofobik yang sebelumnya tersembunyi menjadi terekspos ke permukaan. Hal ini dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan, di mana hidrofobisitas permukaan surimi pada jam ketiga sebesar 616,96, kemudian meningkat seiring berjalannya waktu hingga sebesar 886,23 pada jam ke-24, atau meningkat hingga 43,64% dibandingkan pada jam ketiga. Yang ketiga adalah analisis proteomik surimi. Proteomik dilakukan untuk mengidentifikasi dan membandingkan profil protein yang ada dalam sampel surimi dari ikan yang ditransportasi selama 3 jam dan 24 jam. Yang pertama adalah analisis protein ekspresi diferensial atau DEP. Analisis proteomik dengan kriteria fold change yang lebih besar daripada 1,5 untuk ekspresi yang meningkat, sedangkan yang fold change kurang dari 0,66 untuk spesies yang menurun. Berdasarkan analisis ini, diidentifikasikan 11 protein ekspresi diferensial. Pada kelompok ikan yang diangkut selama 3 jam dan 24 jam, ditemukan 7 protein yang mengalami penurunan dan ditemukan 4 protein yang mengalami peningkatan. Penurunan miosin disebabkan oleh respons terhadap stres pada ikan serta adanya ROS dan MDA yang memicu degradasi. Penurunan miosin ini dapat mempengaruhi terhadap kualitas gel. Beberapa protein yang mengalami penurunan adalah rantai berat miosin seperti fast skeletal type 5 dan high temperature type S1. Kemudian ada glutathione peroxide atau GPX yang merupakan enzim antioksidan yang menunjukkan bahwa sistem pertahanan antioksidan dalam ikan telah terganggu. Kemudian terdapat hemoglobin beta change dan serotransferin. Nah, sedangkan yang mengalami peningkatan adalah ATP sintase subunit gamma yang mengindikasikan bahwa peningkatan metabolisme energi pada ikan yang sedang mengalami stres, serta kolagen tipe 1. Namun, peningkatan pada kolagen tipe 1 ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas gel karena kolagen pada ikan sendiri masih termasuk rendah. Yang kedua adalah analisis pathway GO dan KEGG. Berdasarkan
Berdasarkan analisis gen ontologi, protein ekspresi diferensial terlibat dalam respon terhadap stimulus dan regulasi proses biologis yang menunjukkan bahwa ikan aktif merespon kondisi stres selama transportasi. Respon ini terlihat dari perubahan signifikan dalam aktivitas katalitik dan metabolisme energi, di mana ikan berusaha untuk beradaptasi dan melawan tekanan tersebut. Analisis pathway KEGG mengidentifikasikan jalur pensinyalan PI3KAKT sebagai jalur yang paling signifikan terpengaruh. Meskipun pada kondisi normal, jalur ini berperan penting dalam mengatur metabolisme pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel, tetapi dalam kondisi stres oksidatif, keberadaan ROS justru mengaktifkannya sehingga memicu degradasi, yang termasuk degradasi miosin. Aktivitas jalur PI3KAKT juga menjadi penyebab mengapa terjadi penurunan kandungan miosin dan penurunan kualitas gel surimi. Pembahasan gel stretch and wetness bagian 3.4 menunjukkan bahwa durasi transportasi berpengaruh langsung terhadap gel stretch dan warna surimi. Nilai gel stretch turun dari 342,17 gram cm pada 3 jam menjadi 243,09 gram cm pada 24 jam, yang dimana menggambarkan penurunan kualitas gel akibat meningkatnya stres dan oksidasi protein. Grafik juga memperlihatkan nilai pola penurunannya yang konsisten pada parameter warna. Nilai L menurun hingga 12 jam, yang menandakan kecerahan berkurang, kemudian sedikit meningkat pada 24 jam karena struktur gel yang semakin longgar. Nilai A relatif stabil, sedangkan nilai B meningkat dan menunjukkan perubahan warna ke arah kekuningan akibat oksidasi. Secara keseluruhan, tabel dan gambar ini menegaskan bahwa lamanya transportasi menyebabkan kerusakan protein, penurunan kekuatan gel, dan perubahan warna pada surimi. Yang selanjutnya ada pembahasan 3.5 struktur mikrosem. Pengamatan SEM memperlihatkan perubahan yang sangat jelas pada jaringan mikrosurimi. Pada durasi transportasi 3-6 jam, jaringan gel tampak rapat, seragam, dan terdiri dari peri-peri kecil yang tersusun teratur. Namun, semakin lama ikan mengalami transportasi, terutama pada 12 dan 24 jam, struktur gel berubah menjadi lebih longgar, berpori besar, dan tidak merata. Kerusakan ini berkaitan dengan stres oksidatif yang dialami ikan, yang dimana menyebabkan protein terdenaturasi dan kehilangan kemampuan untuk membentuk ikatan stabil. Selama proses pembentukan gel, kondisi jaringan yang rusak ini tidak hanya mengurangi kekuatan gel, tetapi juga berdampak pada kemampuan surimi untuk menahan air, sehingga berpengaruh langsung terhadap kualitas tekstur pada produk akhir. 3.6 LF-NMR atau distribusi air. Hasil LF-NMR menunjukkan bahwa komposisi jenis air dalam gel surimi berubah secara signifikan, yang dimana akibat lamanya transportasi ikan. Air immobile yang berperan penting dalam menstabilkan jaringan gel menurun seiring meningkatnya durasi transportasi. Sementara air bebas meningkat secara signifikan, terutama pada 24 jam. Hal ini menunjukkan melemahnya kemampuan gel dalam menahan air karena struktur protein yang rusak. Citra MRI memperlihatkan perubahan warna dari hijau, kuning kehijauan hingga merah, menandakan distribusi air menjadi semakin tidak merata. Perubahan ini konsisten dengan struktur gel yang semakin berpori dan tidak stabil. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas gel secara keseluruhan karena air yang tidak terikat dengan baik mudah lepas selama pemanasan atau penyimpanan. Pada 3.7 SDS package, di mana analisis SDS package menunjukkan bahwa pita protein myosin heavy chain atau MHC semakin menipis seiring bertambahnya durasi transportasi, yang berarti terjadi degradasi protein secara progresif. Hal ini konsisten dengan temuan proteomik yang menunjukkan bahwa MHC merupakan salah satu protein yang rentan mengalami penurunan akibat stres oksidatif. Sementara itu, pita protein lain seperti aktin dan myosin lain chain relatif stabil, karena MHC adalah komponen utama yang berperan dalam pembentukan struktur gel. Degradasinya memberikan dampak langsung terhadap penurunan gel stretch dan kemampuan surimi dalam mempertahankan kualitas tekstur. Dengan demikian, perubahan pola-pola protein mendukung kesimpulan bahwa kerusakan protein merupakan faktor utama penurunan mutu surimi.
Yang terakhir ada 3.8 mekanisme pengaruh stres transportasi. Selama proses transportasi, ikan hidup terpapar berbagai sumber stres seperti getaran, amonia dalam air, kondisi oksigen, dan juga kebisingan. Faktor-faktor ini memicu peningkatan aktivitas metabolik yang berujung pada produksi ROS atau reaktif oksigen spesies dalam jumlah yang tinggi. ROS yang berlebih menyebabkan oksidasi lipid dan protein, menghasilkan MDA yang semakin memperparah kerusakan struktural, di mana protein yang teroksidasi cenderung terbuka dan kehilangan stabilitasnya, sehingga membentuk agregat tidak teratur yang menghambat pembentukan jaringan gel yang kompak. Selain itu, ROS mengaktifkan jalur sinyal PL3K AKT yang mempercepat degradasi myosin heavy chain, yang dimana memperburuk kemampuan pembentukan gel. Kombinasi dari stres oksidatif, degradasi protein, dan kerusakan jaringan menghasilkan surimi dengan gel stretch rendah, warna yang berubah, serta distribusi air yang tidak stabil. Nah, kemudian ada kesimpulan di mana penelitian ini menunjukkan bahwa durasi transportasi yang lebih lama meningkatkan stres dan oksidasi pada ikan, sehingga merusak protein otot terutama myosin. Kerusakan ini menyebabkan struktur gel menjadi longgar, porositasnya meningkat, dan juga gel stretchnya menurun, warnanya berubah, dan kemampuan mengikat airnya melemah. Analisis proteomik juga menegaskan bahwa stres transportasi mempengaruhi protein terkait oksidasi, metabolisme energi, dan juga jalur PL3K AKT, yang secara keseluruhan penurunan kualitas surimi terutama disebabkan oleh kerusakan protein akibat stres oksidatif selama transportasi. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.